Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan saya Dimas Satria dengan NPM 2141195 dari kelas MBI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Communication Radio System dari mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi oleh dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dalimunte, STMT. Yang dimana tujuan pada materi ini yaitu mampu mengetahui tentang sebagian sistem radio komunikasi dan mampu mengetahui tentang cara kerja radio sistem berfungsi. Baiklah, kita akan membahas tentang definisi sistem radio komunikasi. Sistem radio komunikasi adalah sebuah sistem yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio. Selanjutnya, apa itu radio sistem konsep? Sederhananya, radio sistem konsep adalah bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana radio itu bekerja? Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan dan menerima sinyal tanpa perlu kabel yang rumit. Keuntungannya dari radio bisa menjangkau daerah yang luas dan tidak membutuhkan kabel yang cukup rumit. Dan kerugiannya atau kekurangannya yaitu terkadang bisa terjadi gangguan komunikasi yang disebut interferensi untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Jadi, radio sistem konsep adalah sistem komunikasi yang penting dan luas penggunaannya, dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, frekuensi pada gelombang elektromagnetik radio merupakan spektrum energi yang terletak di antara gelombang audio dan cahaya. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang elektromagnetik dalam satu periode. Di sini terlihat ilustrasi gelombang elektromagnetik yang dimana T adalah simbol periode, yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu siklus. Pada gambar yang saya tunjukkan, kita juga dapat melihat gambaran vektor medan listrik sebagai E dan vektor medan magnetik sebagai B pada gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, radio wave merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di bawah 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua faktor, yaitu medan magnet atau H menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan oleh gelombang. Selanjutnya, medan listrik atau E menunjukkan arah medan listrik yang dihasilkan oleh gelombang. Kedua medan ini saling tegak lurus dan bergerak tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang radio ditunjukkan dengan arah panah yang menunjukkan arah propagasi atau penjalaran. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan tabel yang menjelaskan berbagai band frekuensi radio. Tabel ini mengurutkan frekuensi dari terendah ke tertinggi, mulai dari frekuensi rendah, very low frequency atau VLF, hingga frekuensi tinggi atau extremely high frequency atau EHF. Dalam kolom tabel terdapat nama band frekuensi yaitu rentang frekuensi band, dan panjang gelombang adalah rentang panjang gelombang yang sesuai dengan frekuensi tersebut. Contoh penjelasan yaitu terdapat very low frekuensi yaitu VLF, frekuensinya kurang dari 30 kHz, panjang gelombangnya lebih dari 10 km. Band VLF umumnya digunakan untuk komunikasi jarak jauh, seperti navigasi dan komunikasi bawah air. High frequency atau HF, frekuensinya 3-30 MHz megahertz, panjang gelombangnya 10-100 meter. Band HF banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan radio amatir. Dan selanjutnya extremely high frequency atau EHF, frekuensinya dari 30-300
GHz, panjang gelombangnya 1 sampai 10 mm. Band band EHF digunakan untuk alat komunikasi satelit, radar, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan bandwidth tinggi. Kesimpulan, tabel ini memberikan informasi tentang berbagai band frekuensi radio, rentang frekuensi, dan panjang gelombangnya. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana frekuensi radio digunakan dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, sinyal adalah informasi yang dikirimkan. Contohnya seperti suara, gambar, atau data. Baseband sinyal adalah sinyal yang masih dalam bentuk aslinya. Carrier sinyal adalah sinyal pembawa yang digunakan untuk mengirimkan baseband sinyal. Modulation adalah proses mengubah baseband sinyal agar mudah dikirimkan. Modulation bertujuan untuk memindahkan baseband sinyal ke frekuensi yang lebih tinggi, sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, tujuan modulation, yaitu meningkatkan jangkauan yang dimana frekuensi yang lebih tinggi dapat menempuh jarak lebih jauh. Memudahkan pemancaran dan penerimaan, yaitu memudahkan proses pemancaran dan penerimaan sinyal. Membuat multiplexing, yaitu memungkinkan beberapa baseband sinyal dikombinasikan dan dikirimkan melalui satu carrier sinyal. Metode modulation ada banyak metode, yaitu yang beberapa contohnya ada AM, amplitude modulation, ada FM, frequency modulation, ada PAM, pulse amplitude modulation, ada PCM, pulse code modulation. Selanjutnya, receiver adalah gabungan dari transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi untuk mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio yang dapat dipancarkan melalui udara. Receiver berfungsi untuk menangkap sinyal radio yang dipancarkan dan mengubahnya kembali menjadi sinyal audio yang dapat didengar. Contoh transmitter adalah diagram transmitter, yang dimana mic menangkap sinyal audio, IF filter menyaring frekuensi sinyal audio, modulator mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio, penguat RF memperkuat sinyal radio, OSC local oscillator menghasilkan frekuensi pembawa. Contoh receiver yaitu ada pada diagram receiver. Antena menangkap sinyal radio yang dipancarkan. RF BPF menyaring frekuensi sinyal radio. Penguat RF memperkuat sinyal radio. Detektor mengubah sinyal radio menjadi sinyal audio. IF filter menyaring frekuensi sinyal audio. Penguat IF memperkuat sinyal audio. Speaker mengeluarkan sinyal audio. Dan kesimpulannya yaitu transceiver adalah perangkat penting dalam komunikasi radio. Dengan menggunakan transceiver, kita dapat mengirim dan menerima informasi melalui udara. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelaskan diagram blok sistem komunikasi seperti yang di atas dengan cara yang sederhana. Sistem ini merupakan sistem komunikasi analog yang terdiri dari beberapa tahapan. Yaitu yang pertama sumber sinyal. Ini adalah bagian yang menghasilkan sinyal yang ingin dikirimkan, contohnya sinyal suara. Yang kedua ada penguat. Bagian ini berfungsi memperkuat sinyal yang lemah dari sumber. Yang ketiga modulator. Bagian ini akan memodulasi sinyal dari sumber dengan sinyal pembawa yang dihasilkan osilator RF. Modulasi sendiri adalah proses penggabungan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa. Keempat, penguat RF. Bagian ini akan memperkuat sinyal yang sudah termodulasi sebelum dikirim ke antena pemancar. Yang kelima ada antena pemancar. Ini adalah alat yang mengubah sinyal elektronik menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di udara. 6. Antena penerima. Ini adalah alat yang mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal elektronik. Ketujuh, penguat RF. Bagian ini memperkuat sinyal yang lemah dari antena penerima. 8. Mixer. Bagian ini mencampurkan sinyal yang telah diterima dengan sinyal dari osilator lokal. 9. Penguat IF. Bagian ini memperkuat sinyal frekuensi menengah, intermediate frekuensi, setelah dicampur di mixer. 10. Detektor. Bagian ini memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang telah dicampur. Ke-11. Penguat. Bagian ini memperkuat sinyal informasi yang telah dipisahkan. 12. Pengeras suara.
Bagian ini mengubah sinyal elektronik menjadi suara yang dapat didengar manusia. Secara garis besar, sistem komunikasi ini bekerja dengan mengubah sinyal informasi menjadi gelombang elektromagnetik, memancarkannya melalui udara dan kemudian menerima serta mengubahnya kembali menjadi sinyal informasi. Selanjutnya, elemen of radio system. Yang pertama, sumber sinyal. Sistem radio dimulai dengan sumber sinyal seperti mikrofon, kamera, atau alat lainnya yang mengubah informasi menjadi sinyal listrik. Yang kedua, low pass filter. Sinyal informasi yang lemah diperkuat untuk dilewatkan melalui filter untuk membatasi lebar pita, sehingga hanya sinyal yang diinginkan yang lolos. Yang ketiga, osilator RF. Menentukan frekuensi pembawa, seperti gelombang radio yang akan membawa sinyal informasi. Yang keempat, penguat. Menambah kekuatan sinyal dari osilator agar cukup kuat untuk masuk ke modulator. Yang kelima, modulator. Menggabungkan sinyal informasi dengan gelombang pembawa, menghasilkan gelombang termodulasi yang siap untuk dipancarkan. Yang keenam, penguat tambahan. Sinyal termodulasi mungkin perlu diperkuat lagi untuk mencapai kekuatan yang cukup untuk dipancarkan oleh antena. Yang ketujuh, antena pemancar. Mengubah energi frekuensi radio menjadi gelombang elektromagnet, memancarkan sinyal ke antena penerima. 8. Antena penerima. Menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Yang kesembilan, tingkat penguat RF. Meningkatkan kekuatan sinyal penerima untuk memastikan sinyal dapat diproses oleh mixer dan mencegah gangguan dari osilator lokal. Singkatnya, sistem radio menerima informasi mengubah menjadi sinyal listrik, menggabungkannya dengan gelombang pembawa, memperkuat sinyal, memancarkan melalui antena, dan akhirnya menerima kembali untuk diproses. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen penting dalam penerima sinyal radio. Yang pertama, osilator lokal. Osilator lokal ini berperan untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu yang akan digabungkan dengan sinyal yang diterima. Penggabungan ini menghasilkan sinyal baru dengan frekuensi yang berbeda yang disebut frekuensi intermediate atau IF. Yang kedua, pencampuran atau mixer. Mixer adalah komponen yang menggabungkan sinyal diterima dengan sinyal dari isolator lokal. Ketiga, ada penguat IF. Penguat IF memperkuat sinyal IF agar dapat diproses lebih lanjut. Yang keempat, detektor. Detektor adalah komponen-komponen yang memisahkan sinyal pesan asli dari sinyal IF. Yang kelima, penguat audio dan video. Penguat audio dan video memperkuat sinyal pesan agar dapat diputar di speaker atau ditampilkan di layar televisi. Yang keenam, alat keluaran. Alat keluaran mengubah sinyal pesan menjadi bentuk yang dapat diterima oleh manusia seperti suara, gambar, atau data. Tujuan dari setiap komponen adalah untuk yang pertama, mengubah frekuensi sinyal, yang kedua, memperkuat sinyal, yang ketiga, memisahkan sinyal pesan, yang keempat, mengubah sinyal ke bentuk yang dapat diterima. Selanjutnya, gelombang radio dapat merambat melalui berbagai medium seperti padat, cair, dan udara. Jenis-jenis propagasi. Propagasi gelombang radio dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu propagasi gelombang tanah, yang dimana ada gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Yang kedua, propagasi ionosfer. Yang selanjutnya, gambar di atas adalah gambar propagasi gelombang radio. Gelombang radio dapat merambat melalui dua cara. Gelombang permukaan atau gelombang wave, ground wave. Gelombang ini merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini akan melemah dengan cepat karena diserap oleh tanah. Yang kedua, gelombang langit atau sky wave. Gelombang ini merambat ke atas dan dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Gelombang ini kemudian dapat merambat kembali ke bumi. Lapisan ionosfer merupakan lapisan atmosfer bumi yang terionisasi oleh sinar matahari. Lapisan ini memantulkan gelombang radio sehingga gelombang radio dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, gelombang permukaan tanah adalah jenis gelombang radio yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini berguna untuk komunikasi jarak jauh karena dapat mengikuti lengkungan bumi. Gambar ini menunjukkan contoh bagaimana gelombang permukaan tanah digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya, sebuah pemancar atau transmitter mengirimkan gelombang radio yang merambat di sepanjang permukaan bumi. Gelombang radio diterima oleh penerima atau receiver yang berada di lokasi yang jauh. Gelombang permukaan tanah mengalami redaman yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang langit.
sehingga jangkauannya lebih pendek. Beberapa faktor yang mempengaruhi perambatan gelombang permukaan tanah antara lain frekuensi gelombang radio, jenis tanah, dan kondisi cuaca. Gelombang permukaan tanah banyak digunakan dalam sistem komunikasi radio seperti radio AM dan radio CB. Selanjutnya mengenai propagasi ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang mengandung ion yang tercipta karena radiasi sinar matahari. Kegunaan ionosfer yaitu memantulkan gelombang radio sehingga memungkinkan komunikasi jarak jauh. Pembentukan ionosfer. Ionosfer terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari yang mengionisasi atom-atom di lapisan atmosfer bumi. Intensitas ionisasi berbeda-beda sehingga membentuk lapisan D, E, dan F dengan ketinggian yang berbeda. Adapun lapisan ionosfer diantaranya yaitu lapisan D 50 sampai 90 km, lapisan E 90 sampai 145 km, lapisan F 160 sampai 400 km. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang propagasi ionosfer, khususnya mengenai lapisan DE dan F. Propagasi ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terionisasi oleh radiasi matahari. Lapisan ini berperan penting dalam propagasi gelombang radio, di mana ada lapisan D, lapisan yang paling bawah ionosfer. Lapisan D menyerap gelombang radio frekuensi rendah, tetapi melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Ionisasi di lapisan D paling kuat di siang hari dan menghilang di malam hari. Selanjutnya ada lapisan E. Lapisan E memantulkan gelombang radio dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Kekuatan refleksi dipengaruhi oleh frekuensi gelombang radio dan intensitas ionisasi lapisan E. Di malam hari, lapisan ini cenderung menipis, sehingga sinyal radio dapat menembus lapisan ini. Selanjutnya lapisan F. Lapisan F terbagi menjadi dua bagian, yaitu F1 dan F2. F1 dan F2 menyatu di malam hari. Lapisan F memantulkan gelombang radio dengan frekuensi tinggi atau high frequency dan melewatkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi atau VHF dan UHF. Lapisan F banyak dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh, termasuk siaran radio AM. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan bagaimana gelombang radio dengan frekuensi berbeda merambat melalui ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan atmosfer bumi yang mengandung ion dan elektron. Gelombang radio dengan frekuensi di bawah 5 MHz merambat di ionosfer dengan sudut kecil, sehingga tidak mencapai receiver yang jauh. Gelombang radio dengan frekuensi antara 5 sampai 20 MHz dapat merambat lebih jauh dengan sudut yang lebih besar, sehingga dapat mencapai receiver yang jauh. Gelombang radio dengan frekuensi lebih dari 100 MHz dapat menembus ionosfer dan merambat langsung keluar angkasa. Kesimpulannya yaitu ionosfer merupakan lapisan penting untuk propagasi radio, terutama untuk frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya untuk frekuensi di atas 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF dan UHF ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu antena omnidireksional, yang dimana antena ini memancarkan sinyal ke segala arah. Antena direksional, yang dimana antena ini memancarkan sinyal ke arah tertentu. Selanjutnya, antena omnidireksional adalah jenis antena yang memancarkan sinyal ke segala arah, yang dimana antena ini digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Antena ini memancarkan sinyal ke atas dan ke bawah. Yang kedua ada antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Antena ini memancarkan sinyal dari kanan ke kiri. Selanjutnya, antena omnidireksional adalah antena yang memancarkan sinyal ke semua arah secara merata. Ada dua jenis antena omnidireksional. Yang pertama, antena koaksial dan antena Brown. Antena koaksial dan antena Brown adalah jenis antena yang memiliki bentuk yang berbeda, namun keduanya memiliki karakteristik omnidireksional. Antena koaksial memiliki bentuk silinder, sementara antena Brown memiliki bentuk seperti
huruf L. Ya, yang kedua, antena vertikal dengan penguatan tinggi. Jenis antena ini memiliki bentuk lurus memanjang seperti vertikal dan mampu menghasilkan sinyal dengan kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan antena ini untuk mencapai jangkauan yang lebih jauh. Antena omnidireksional memiliki berbagai aplikasi termasuk transmisi radio untuk siaran radio, komunikasi radio, dan pengontrol jarak jauh, telepon seluler untuk komunikasi data dan suara dalam jaringan seluler, internet nirkabel atau wifi untuk mengakses internet secara nirkabel di rumah, kantor, dan tempat umum. Contoh ilustrasi pada gambar slide ini menunjukkan contoh ilustrasi ketiga jenis antena omnidireksional. Pada A, antena koaksial memiliki bentuk silinder dengan panjang sekitar seperempat panjang gelombang. B. Antena Brown memiliki bentuk seperti L dengan panjang sekitar seperempat panjang gelombang. Dan C. Antena vertikal dengan penguatan tinggi memiliki bentuk lurus memanjang secara vertikal dengan panjang sekitar setengah panjang gelombang. Kesimpulannya, antena omnidireksional adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi menunjukkan jangkauan sinyal yang merata ke semua arah. Jenis antena ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis antena omnidireksional, yaitu antena yang memancarkan sinyal ke segala arah, yaitu ada dua jenis yang paling umum, yaitu antena super turnstile dan antena super gain. Antena super turnstile yang ditunjukkan pada gambar A memiliki struktur yang seperti turnstile atau pintu putar. Ini membantu antena mendistribusikan sinyal secara merata ke semua arah. Sementara itu, antena super gain seperti yang ditunjukkan pada gambar B memiliki desain khusus yang memungkinkan antena untuk mengarahkan sinyal ke arah tertentu dengan tingkat gain yang lebih tinggi. Jadi meskipun tetap omnidireksional, ia punya kekuatan sinyal yang lebih kuat pada arah tertentu. Selanjutnya, antena berarah digunakan untuk menghubungkan titik ke titik atau untuk menerima siaran televisi. Beberapa jenis antena berarah dengan diagram pancaran berarah antara lain yaitu antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, dan antena helikal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penyampaian materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.